Kira-kira ini kan sekarang kan udah banyak yang budidaya kopi kan di sini Pak. Itu kira-kira pemerintah daerah itu kayak ada apa ya kontribusinya gitu nggak sih Pak? Mungkin kayak ngasih pelatihan atau apa? Gitu. Kalau pemerintah sih udah mbak, udah khususnya kayak di Pemdes, Pemdes Gunung Jati juga udah sering ngadain pelatihan-pelatihan, entah itu pelatihan tentang budidaya kopi, entah itu tentang pelatihan pasca panen kopi. Kayak kemarin tanggal berapa itu udah sempat ada pelatihan juga tentang pasca panen kopi. Dari situ pesertanya tuh itu para pemain kopi, petani kopi, dan yang berkecimpung di kopi lah gitu. Nah, temanya tentang pasca panen kopi, tentang ya bagaimana caranya panen kopi yang baik kayak gitu. Udah sih, ya tetap kembali lagi ke petaninya sih. Soalnya kan kebanyakan sini kan lahan pribadi gitu. Kayak gitu. Ya sih monggo. Tapi pemerintah sudah mau ada. Udah, udah. Soalnya sih udah mulai gencar lah kayak gitu. Ya, karena lumayan juga sih. Benar. Kan saya kan sudah lihat ada beberapa sempat lihat di Instagram sih kayaknya alhamdulillah banyak yang Mas Latif juga itu kan kadang ada Instagramnya itu banyak warga yang budidaya tuh sampai bikin Instagram juga di media sosial atau ya udah cuma sekedar jual ke pengepul aja. Kalau warga gitu, kalau warga yang mungkin yang petani-petani karena mungkin petani di sini kebanyakan Yun Sewonya kayak itu udah sepuh gitu. Mungkin beliau nggak sempat bikin kayak medsos. Paling yang muda-muda lah kayak saya, kayak Mas Latif, paling yang inisiatif bikin medsos gitu. Kalau yang sepuh-sepuh sih kayaknya nggak fokus ke banyak sih Pak, tapi yang sampai udah bikin media sosial. Kok sih belum sih ya? paling 3-4 orang. Iya. Itu pun kayak si anaknya ya, anaknya. Iya, bikin. Itu nilai minusnya itu di Gunung Jati itu sih mungkin kayak si anak itu nggak tertarik untuk kayak terjun ke dunia kopi itu sih mungkin. Padahal bapaknya suka ya. Kayak orang tuanya petani kopi, prosesor kopi, si anaknya nggak tertarik gitu sih. Belum tertarik gitu. Itu sayangnya itu sih mungkin. Kayak punya Pak Kemal itu ada Instagramnya kan? Kalau punya pakeran udah ada Instagramnya. Itu yang olah juga anaknya juga masih udah sih. Soalnya kalau kayak pemain-pemain kopi udah ada semua sih, kayak Mak Pakerla, Mas Latif, saya juga udah semua. Kalau menurut pengalaman Mas Latif sama Pak Hamzah, kalau di media sosial itu kira-kira lebih efektif nggak sih buat mengenalkan kopi? Mungkin gimana ya, bisa sih ya, mungkin kayak malah untuk di yang akun kopi saya itu susah, malah enak yang di akun pribadi. Mungkin menurut saya gitu sih. Soalnya karena Apa sih ya, kayak Ya, harus itu ya, akunnya double. Cuma kalau menurut saya sih sangat efektif sih mbak ya, apalagi buat menarik produk kita kan, biar pada tahu gitu. Cuman namanya orang ya mbak, kayak saya pribadi tuh kadang nggak telaten gitu, jujur aja nggak. Apalagi kalau medsos kan harusnya kan setiap hari mungkin ya 1-2 itu harus upload, harus konsisten biar algoritmanya harus. Cuma karena kadang yang kita mager gitu ya seadanya aja. Dan ya berapa bulan sekali baru update gitu. Enggak terlalu sering. Paling di WA aja sih. Kalau WA kan lebih gampang gitu. di WA sama kayak untuk di tongkrongan sih. Ya kita lagi keluar mungkin ke kedai mana kita sambil promosiin produk kita ini. Paling gitu. Nggak ketergantungan di medsos. ke yang teman-teman yang udah kenal dulu ya berarti. Ya terus kayak mungkin kayak keluar kota kita bawa produk. Kita main ke kedai mungkin kita tawarin lah, suruh nyoba kopinya gimana, mungkin siapa tahu kan tertarik nih. Itu paling kayak gitu. Dan kalau di medsos ya iya cuman Instagram ya. cuman
itu sih ya, nggak apa sih ya. Menurut Laten ya. Nggak terlalu fokus ke medsos sih. Kedua ekstra banget. Heeh. Oke. Iya, sih. Itu harus rajin-rajin upload dan sebagainya. Cuma karena mungkin sibuk juga di kerjaan gitu, makanya jarang banget upload. Iya. Ayo sayang sih kalau udah bikin akun itu gak dirawat itu juga sayang juga sih. Mungkin lebih enak di Instagram pribadi karena ininya udah banyak ya. Kalau Iya. saya banyak. Iya, Iya sih, aslinya iya sih. Nah, aslinya di Instagram pribadi gitu. Cuma kadang kayak kita tuh pengen dipisahin mbak antara ya yang mungkin kayak jualan sama yang pribadi. Cuman malah kayak temannya yang jualan itu susah. Oke. Kecuali kalau di WA, paling di WA aja sih mbak. Sekarang ya. Ya sekarang di WA aja, di WhatsApp aja. Kalau di Instagram sekarang udah jarang ya. Kalau kadang main keluar kota itu produknya dibawain ya mas. Iya, Oke. bahwa kayak siapa tahu kan si pihak gede tertarik kan, Iya. lumayan gitu sih. Misal kita main ke kemana ke rumah Ah. teman, ke rumah saudara yang luar kota, Itu misalkan bawa. Dieng aja lah, kayak Dieng yang satu Banjarbaru kan, di sana kan jarang tanaman kopi gitu. Kita kalau main ke teman yang di Dieng, kita pasti bawa kopi. Kopi mana nih? Kopi Iya, Banjar. benar. Iya. Oke, Nah, ya. karena kalau daerah atas pasti kalau ngopi itu udah kopinya Arabica. Oke. Banyak kan Arabica. Arabica kebanyakan Arabica. Kalau Robusta kan jarang lah. Kalau daerah dia yang kayak berarti kayak Batur ke atas tuh pasti apa ya, kopi ini nggak ada lah malah Jarang ya. jarang. Banyak kan Arabica. Mayoritas. Jadi saya penasaran kok bisa sampai keluar pulau bahkan keluar kota itu jadi pendekatannya kayak gitu. Iya. Karena kita ya itu mbak teman gitu, karena mungkin kenalan di Iya. luar pulau ya kata kadang temennya temen gitu kan. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih. Kayak si temen ini bikin instastory apa mungkin kayak yang pengikutnya itu lihat mungkin ya bisa jadi kayak gitu sih dari temen-temen nah temen gitu. Temennya temen. Temennya temen. Kadang ada yang luar pulau ada Tangerang, saya udah pernah kirim ke Tangerang, Jakarta sering juga. Sampai Ya. sekarang. Ya. Sampai sekarang. Iya, kadang ya sampai sekarang Mbak. Kadang ada yang temen dulu mungkin teman kerja di mana, teman sekolah juga, kan ada yang merantau, di Jakarta, di Cikarang dan sebagainya. Kadang pengen kopi ya pesannya di kami kayak gitu. Ya, berarti kalau berarti lebih seringnya sekarang di WhatsApp ya. Iya. Status WhatsApp. Lebih simpel sih Mbak mungkin kayak. Ya nggak apa sih ya nggak. Lebih simpel Nggak aja. bisa terlalu fokus di IG sih ya. Oke. Itu sih. Terus kayak susah juga kayak untuk ngambil ya apa sih ya. Susah aja sih mungkin sih. Lebih enak di WA aja sih. Susahnya kenapa itu? Apa sih ya? Mungkin Kayak- perlu apa ya cara ngambil ya, angle-nya Kayak foto kan yang Iya. juga harus bagus, terus kayak ya harus menarik lah, menarik itu sih. Nggak bisanya itu paling. Iya. Itu tantangannya itu belum Kameranya juga harus mendukung. Nah, itu mungkin itu. Nggak bisa asal. Beda kalau di WA kan, kalau di WA mungkin ya kita ya sih baiknya sih jangan ngasal gitu. Kalau di WA mungkin kan lebih simpel aja sih. Emang udah temen juga sih ya Pak? Ya benar kalau di WA. Udah kenal. Apalagi kan kalau yang di WA kan kebanyakan kan mungkin pengikut aktif gitu. Oh iya. Iya kan, kalau di Instagram kita kan kadang nggak tahu mana yang kita. Tapi ya sebenarnya ada nilai plusnya juga sih kalau di IG. Iya. Kadang ya itu sih enaknya kadang ada yang DM minta. Itu sering juga sih. kayak Sampai gitu. sekarang? Iya. Oh. Terus terakhir yang itu yang minta yang ke 100 itu kan itu lewat IG juga. Nah, sampai sekarang belum tak ini sih kirim. Gitu. Jadi mungkin kendalanya karena selain untuk biar konsisten itu agak susah juga sih. Iya. Sama mungkin pengambilan angle fotonya gitu-gitu. Iya. Iya nggak apa ya nggak bisa mungkin ya. Iya. Nggak terlalu bakat untuk kayak ngambil angle yang bagus Iya, betul konsisten soal sih Mbak kalau di Instagram. Saya tuh sempat lihat Instagramnya kan. Saya stop itu punya Mas Abid. Ya Mas Abid. Ya itu logonya tuh begini-begini apa gimana sih Mas? Iya. Begini-begini. Yang merah ya. Yang merah ya yang bulat ya. Iya. Iya itu. Dan tulisannya agak Latin. Ah, ah. Oh ganti logo. Ah,
ganti logo. Enggak sih, logonya Masih itu. Tetap itu. Iya. Itu cuman kayak di produk di kemasan beda emang. Gitu. Biar kayak apa sih ya? Kalau itu kalau di kemasan kayak kesannya lucu sih ya, kayak bulat kan lucu. Jadi tak ganti aja yang kemasan kotak biasa. Tulisan Biasa. Itu boleh nggak masih ceritain latar belakang kapan sih tuh Instagramnya dibikin gitu? Tahun 2021 kayak. 2021-an. Iya, 2001 kayaknya ya. 2001-an kayak. 2021 kayaknya kalau nggak salah ya. Itu. Iya kayaknya itu sih. Tapi budidaya udah dari sebelum itu ya? Udah sebelum dari itu. Kenapa kok akhirnya memutuskan bikin Instagram? Kayak apa sih? Ada teman sih. Teman yang bilangin coba lah bikin Instagram ya di upload di IG apa, oke lah bikin di Instagram gitu. Mungkin kayak malah kalau di media sosial malah lebih aktifnya di Facebook kalau saya. Oh, ada Facebook. Cuman Facebook pribadi tetap nggak si Facebook produk. Kalau produk IG aja. IG aja. Bahkan saya lihat ini terakhir uploadnya tahun 2022. Iya benar. Pas saya kira kayak udah nggak aktif. Karena apa ya? Kayak lebih suka kayak buka akun pribadi aja sih ya. Iya. Tak aja sayang ya kalau nggak diaktifin lagi sayang. Paling kayak mungkin tak buka lihat orang mungkin ada yang DM apa ya enggak ya udah tak keluar lagi pindah ke akun pribadi aja. Kadang ada yang DM ke akun pribadi gitu nanyain bagus. Iya. Lebih banyak di akun pribadi. Iya. Oh. Daripada di akun si produk sih. Lebih aktif soalnya sih ya. Iya sih, mungkin kalau Instagram kopi saya sama itu aktif mungkin banyak yang ini juga sih. Mungkin sih ya. Harusnya ya harus aktif setiap hari update ini. Berarti sampai sekarang sebenarnya masih aktif, cuman uploadnya yang udah agak jarang. Kan bingung sih emang uploadnya gimana kan bingung aja. Bingung dan kontennya mau diisi kayak gimana. Kemarin tuh saya lihat di Instagram saya kopi itu kafe juga atau gimana sih mas? Atau cuman Warung aja sih, bukan dulu ya itu bukan kafe bukan apa, itu warung aja buat nongkrong anak-anak sih. Di mana itu mas? Itu di rumah sih. Oh di rumah. Awalnya di tepi jalan ya, dekat berarti masih di Kadusdo ya berarti. Masih di Kadusdo tapi di jalan poros awalnya tahun 2021 sih. Awal-awal Pas lagi covid ya. Iya pas lagi covid. Sebelumnya apa ya? Sebelumnya belum. Sudah sih. Apa sudah ya? Sudah. 2021 pas. Oh iya sudah ya. Cuma belum terlalu banget lah. Saudara mungkin nggak terlalu ngeri banget lah. Kan lagi awal-awalnya kan mungkin 2020 kalau salah. Iya. Oke, 21 kan udah mulai kayak mending lah kayak nggak saya awal-awal kan itu. Itu paling. Nah mungkin di pinggir jalan poros itu setahun lebih ya. Ya setahun lebih terus kayak pindah di rumah sih. Yang di rumah apa sekarang? Rumah enggak. Udah tutup. Udah Tempat ya. Rumahnya udah direnov kan nggak punya tempat lagi. Pengennya sih buka lagi ya, tapi belum ada tempat. Masih kepengen aja dipendam lagi dulu. Susah apa sih betul lagi kan? Salah. Sebentar. Pasti. Itu yang di jalan poros itu kenapa pindah ke rumah mas? Kenapa ya? Itu kan kita di numpang di rumah orang ya. Bukan rumah sih, itu kayak ruko sih ya. Cuman kayak untuk sekelilingnya kan kayak warga mungkin takutnya ya. Itu sih nggak ada omongan-omongan dari warga gimana. Cuman kayak saya sendiri kayak takutnya kalau ganggu gitu aja sih. Ganggu ya namanya nongkrong anak-anak kan kadang rame malam masih nyanyinya apa kan. Ada akustikan juga. Pernah ya? Ada ya? Dua kali. Waktu opening juga kan? Opening ada akustik. Kalau yang di jalan itu 2 kali. Terus kalau yang di rumah itu 1 kali. Tapi bisa 1 kali ya?
lumayan tuh sebenarnya buat tempat nongkrong bareng gitu ya kan. Iya. Iya. Kalau rumahnya ini ya, gara-garanya dulu sempat buka kedai di rumah sih. Makanya sampai sekarang pun kan anak-anak juga sering ke sana. Kalau Ya nggak ada meskipun kedai sekarang lain. bukan gede tapi main ke rumah ya masih Iya, ada kopi masih lah. bisa. Masalah ya kopi-kopi kayak gini masih ada. Ya kopi lah kita lah. Ya ciri khasnya kalau anak muda Gunung Jati itu Mbak, kalau main kemana pasti bawanya yang kopi gini. Kopi lah. Kadang kalau lagi pengen ngebet, pengen ngopi apa, semua grindernya dibawa. Iya. Iya, Kita main kemana? dibawa. Tempat siapa? Iya, Kita bawa Bawa? alat-alat. Iya. iya di bawah. Kadang orang-orang tua lihat pasti wah kok ribet betul gitu. Kadang Sampai yang punya rumah kan nggak tahu kan. Iya. Kita main ke tempatnya itu, terus bawa alat-alat kan. Iya. Gitu. Sebenarnya lebih asik aja sih Mbak ibarat kita ke rumah teman bawa alat kayak gini. Seru sih. Ini seru aja. Seru, kita buat bareng, terus kayak buat ngobrol sambil buat asik sih. Iya. Ya beda gitu. Iya, jadi kalau dulu sempat ada warung kopi itu, ya itu kopi yang dijual di warungnya saya kopi itu kopi yang budidaya sendiri berarti Mas? Itu enggak. Ya termasuk yang budidaya sendiri sama punya warga sih. Kalau warga ke situ bawa yang bagus, saya tampung. Kalau kita roasting hasilnya enak, kita jual sendiri. Gitu aja. Kalau nggak enak kita lempar. Dilempar tuh gimana Mas? Kita jual lagi. Oh, Gitu jual aja. ke orang ketiga. Heeh, kita jual lagi. Kalau sekarang berarti ini produknya. Iya, produknya mungkin ini. Sekarang ngejualnya per kilo tuh yang dikemas kayak gini Mas? Kita mungkin dari per on ya, Oh, per on terus sampai per kilo. Mungkin dari 1 on terus seperempat ya, berarti 250 terus setengah kilo ya, 500 gram terus sampai 1 kilo. gitu. Cuma kalau kebanyakan buat ke konsumsi di rumah banyaknya yang di sini ya Yang 100 gram. 100 gram. Iya. Yang segini berapa Mas? Ini 100 gram. Harganya? Harganya dari 15 sampai yang ada yang 20. Ada apa aja Mas variannya? Variannya? Atau robusta aja? Iya robusta aja. Kalau saya fokusnya ke robusta. Mungkin ada ya yang minta untuk arabica, tetap saya ini jual, tapi saya ambil dari tempat teman. Posisinya saya nggak punya arabica kan, terus kita ambil dari tempat teman, kita jual lagi. Tergantung ini ya, carinya apa? Iya. Nah, ya, tapi rata-rata ya robusta lah. Saya mau tanya, saat kopi itu kira-kira punya kayak target tertentu gitu nggak sih? Target gimana? Iya. Yang beli, target yang beli, maksudnya kayak mungkin dari segi usianya atau gimana gitu? Nggak ada ya? Enggak ada sih. Atau kayak target kafe gitu? Ya kalau kafe nggak kepikiran ya, intinya saya kepengen kayak buka untuk nongkrong aja lagi gitu sih. Kalau untuk kafe saya nggak bisa dibilang kafe ya, saya bilangnya pasti warung lah. Kalau kafe itu paling udah mewah lah, terus saya bilangnya pasti warung, bukan kafe atau kedai. Kalau produknya ada target? Saya targetnya pingin kayak kita stokin di kayak toko oleh-oleh sama warung-warung sih. Itu itu targetnya aslinya itu tahun sekarang ya, cuman kayaknya meleset. Ya semoga tahun depan lah bisa lah. Nah, tahun sekarang kayaknya meleset untuk kayak kita display di warung-warung toko oleh-oleh apa atau warung-warung biasa gitu. Kalau sekarang berarti kemana Mas biasanya? Kalau sekarang itu masih ngandelin kayak ke kedai-kedai gede sama kayak itu sih. Konsumsi pribadi. Konsumsi pribadi sama orang-orang itu. Biasanya berarti orang-orang tuh belinya online ya Mas? Online Dan terus datang ke rumah mau beli. terus kayak yang sekitaran Gunung Jati kadang datang juga sih, datang ke rumah minta kopi. Ya, saya kadang kalau lagi nggak punya kopi ya ke Iya. rumah yang sana. Terus kadang kayak yang punya WA kan Tinggal kirim. tinggal kirim aja kan, ya, antar sih itu. Yang ke rumah itu paling ya yang tua-tua yang nggak punya WA, nggak punya itu kan, nah itu datang ke rumah buat beli kopi. Jadi seringnya lapangan juga ya.
Iya. dikirim gitu ya. Heeh. Oke. Berarti kalau sekarang itu media sosial Saestu Kopi baru di Instagram aja, sama Iya. Facebook tadi ya? Facebook enggak sih ya, itu Facebooknya pribadi, cuman Oh. sering taan kopi juga sih. YouTube channel ya. TikTok juga. Oh ya TikTok ya. Bikin TikToknya ternyata banyak lah di Iya. TikTok. Cuma kalau saya pribadi jujur nggak pakai TikTok. Apa sih, kita nggak terlalu Suka. apa ya, nggak terlalu suka untuk kayak di media sosial. Sih bagus sih mbak. Kalau Nah. katanya kemarin buat all-shop itu Iya. buat TikTok itu katanya bagus. Kalau di e-commerce kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu, ada nggak mas? Nggak ada sih, nggak ada. Kalau enggak ada. Ya mungkin belum lah, dengan majunya ada lah. Kalau dulu pas masih Instagram masih aktif itu manajemennya gimana mas? Masa kayak uploadnya tiap apa? Itu seringnya kayak bikin story aja sih, kayak upload jarang-jarang sih ya, nggak terlalu. Kan lagi slow aja gitu. Lagi slow. Paling Upload. upload. Yang sering paling story itu. Pas orangnya masih rame ya? Iya. Terus sih maksudnya. Itu yang pegang Instagramnya mas sendiri? Iya, dua anak. Oh, ada. Saya sama teman. Oh gitu. Mm-mm. Oh misalnya bareng-bareng? Untuk yang di rumah nggak bareng sih itu. Yang awal itu sama teman. Join. Terus yang join kita collab lah. Terus yang di rumah sendiri. Sampai sekarang yang megang ya anak dua orang. Terus yang satunya juga nggak terlalu gitu sih. Gak terlalu aktif. Kira rencana pemasaran Saestu Kopi dalam waktu mendatang itu gimana mas? Selain ke display di toko oleh-oleh tadi, mungkin ada yang lain? Ekspor mungkin. Kalau ekspor besaran itu nggak. Terus mungkin pas ya. Mungkin budgetnya ya pengennya kayak untuk di Banjarnegara aja dulu ya, untuk fokus di Banjarnegara. Pengennya untuk Robusta Kuningan itu ada nama aja sih. Itu bukan pribadi Saestu Kopi aja, tapi pengennya untuk kayak kopi di Sabun itu punya namanya aja sih. Banyak yang tahu kalau Gunung Jati itu ada kopinya. Iya. Itu kayak untuk produk saya sendiri belum, tapi saya pengennya kayak produk Gunung Jati aja lah. Kopi Gunung Jati dikenal itu aja sih. Itu targetnya. Mungkin. Kalau Saestu Kopinya sendiri tuh ada kayak rencana mau ngeluarin apa ya, mau jual ini kan Robusta, mau jual varian yang lain juga nggak sih? Ya kemarin jual sih kayak Arabica kita jual juga, cuman kita kerjasama juga sama yang temen juga sih gitu. Soalnya saya sendiri nggak punya Arabica, jadi kita collab sama yang punya Arabica, tapi tetap kita pakai logo Saestu Kopi. Paling mungkin ngeluarin itu ya pasca panennya ya, kayak natural, honey. Nah ya paling itu. Itu bedanya gimana? Rasanya gitu. Beda-beda, makanya natural, honey, terus kayak gulwas itu beda-beda. Mungkin itu sih kayak variasi untuk Robusta saya sendiri paling itu kayak natural sama gulwas, honey. Itu jadi pengolahannya juga beda ya? Beda. Pasca panennya beda. Harganya juga beda ya. Harga beda. Paling mahal itu masih di natural. Sebulan mungkin ya. Tapi kalau untuk blend Robusta jarang. Robusta ya. Ya berarti lebih pengen Robusta yang Gunung Jati yang Iya pengennya sih, namanya. iya. Kan kayak untuk Saestu kita ngikut lah. Yang penting Robusta Gunung Jati kita oke dulu, Saestu kita ngikut gitu loh. Pengennya ya gitu sih. Saya kan kalau di Gunung Jati kayak produk kopi itu rasanya banyak ya. Banyak. Kayak punya pakelan itu apa ya, Gendo Arun apa ya? Itu Gendo Lestari apa namanya? Gendo Kalau nggak Lestari. salah. Gendo Lestari. Kayak saya HTS, ini Mas Saestu. Ada lagi dulu apa ya, Jati apa ya kalau nggak salah ya. Iya. Ada lagi juga, cuman nggak dilanjutin ya. Yang masih aktif mungkin sampai sekarang 3. Yang masih aktif untuk produk kopinya ya, itu 3. Brandnya gitu. Yang masih sering jual, terus kayak masih sering dibahas orang itu 3 itu sih paling.
untuk kayak apa ya, Bunda Arum apa ya kalau salah ya, kalau salah Bunda Arum deh. Gondo Lestari, Gondo Lestari. Gondo Lestari, HTS sama CS paling itu yang masih aktif sampai sekarang. Itu kan bahan bakunya murni kopi Gunung Jati. Intinya kalau orang luar pengen nyicipin kopi yang beda ya pakai, kadang belinya yang itu sih, nggak dulu cuma 3 itu produk aja sih ya, tetap yang lain juga yang kalau pribadi tetap ada sih, cuma umumnya orang tahu ya cuma itu sih 3. Ada harapan buat industri kopi di Gunung Jati ke depannya bakal kayak gimana gitu nggak sih? Kalau saya ini harapannya banyak bahasanya ya, khususnya mungkin karena mungkin di sini kalau dibilang hulu gitu, kalau hulu kan mungkin yang paling atas itu petaninya dulu mulai tahu tentang pasca panen kopi yang kayak gimana, budidaya kopi gimana. Nanti kalau kopinya udah mulai bagus, insya Allah pasti kayak kami pun yang main kopi pasti ya lebih enak. Iya. Perkembangannya juga lebih enak. Kayak kita sekarang kan mau main kopi kadang permintaan banyak Mbak. Cuman itu kopinya yang jarang. Iya. Susah. Kita mungkin kita udah main berdua nih. Ini masih kewalahan untuk kayak memenuhi permintaan itu kewalahan. Soalnya permintaan kopi yang khususnya Gunung Jati itu banyak. Banyak Mbak. Cuma karena mungkin kayak petaninya belum banyak yang kayak pasca panennya baik, makanya ya belum banyak. Jadi sedikit gitu. Jadi stoknya ya kopi pun jadi sedikit gitu. Sedikit, terus kayak peminatnya asing itu banyak. Sebenarnya tinggi juga. Tinggi, Pokoknya tinggi. Cuman kayak jarang. Jadi Karena ada yang request 1 kilo itu chip ya. Nanti berapa minggu langsung pesen berapa 10 kilo itu kan masih kayak kita aja kewalahan ya. Kewalahan. Lagi kayak ton itu kan masih Oh, dia juga bisa tonton. iya udah Banyak, Mbak. banyak gitu. Kita kirim sampel nih, kirim sampel terus masuk, minta set segini. Kadang kita tolak sih ya, karena nggak ada produknya lagi kan. Ya mau dipaksa pun juga kan nanti sayang kan kalau kita kirim kopi yang nggak sesuai. Paling itu sih, ini ya kayak petani-petani udah mulai tahu pasca panen kopi yang baik gimana. Intinya juga harapannya juga kedepannya mungkin lebih dibikin kayak paguyuban mungkin. Harapan saya sih itu sih. Mungkin suatu saat nanti kalau kayak petaninya udah banyak yang nanam, mungkin kayak tanamannya udah bagus semua. Nah mungkin kedepannya mungkin ya suatu saat bikin kayak paguyuban kopi atau komunitas kopi khususnya. Jadi satu pintu. Iya. Coba biar lebih enak itu Mbak koordinir gitu. Biar kayak harganya pun biar agak sama, nggak terlalu kok beda banget gitu. Kok di petani kopi ini segini, di sini kok segini kan gitu. Padahal masih satu desa kan. Kalau kita punya paguyuban atau komunitas kan lebih enak. Ya beda sih, cuma nggak terlalu jauh. Harapannya itu ya, mungkin dia nggak tahu berapa tahun lagi gitu. Itu harapan masih harapan. Soalnya menurut saya tuh kalau kopi sangat prospek ini. Apalagi semakin perkembangan zaman itu kayak kedai-kedai kopi kan makin banyak ya. Kopi kedai-kedai kopi makin banyak, yang konsumsi kopi juga semakin banyak, orangnya juga semakin banyak ya. Apalagi mungkin udah mulai punya pasar-pasar luar negeri dan sebagainya kan pasti permintaan pasar itu sangat banyak kayak gitu. Karena kalau misalnya dibuat satu pintu buat konsumen juga lebih gampang. Terus kayak untuk kita terus untuk kayak si pemain juga nggak kewalahan ngurus ini kopi Gunung Jati cuma pemain aja kan susah. Biar kita nyari kopi pun kan lebih enak. Misalnya di kopi Pak ini nggak ada ya bisa kita nyari ke kopi Pak ini satu lagi gitu. Nggak kewalahan aja, Nggak manual banget gitu. Menurut saya menarik sih ngobrolannya hari ini. Kalau saya sebenarnya suka minum kopi, cuma tidak begitu tahu tentang kopi-kopian itu. Kadang juga cuma minum di
kafe aja beli kopi susu gitu. Jadi saya jadi tahu lebih banyak lah tentang itu. Terima kasih Iya. teman-teman buat Mas Latif dan juga Pak Hamzah sudah Oke, ngomong. siap. Oh, siap. Tapi yang terpenting itu satu ya, semua kopi itu enak. Semua kopi Iya, ada kopi yang semua kayak jenis Iya, ya. semua jenis kopi itu enak. Enak. Kita juga menghargai perjuangan petani gitu. Mm. Ternyata kita menjaga tanaman itu sangat sulit, Mbak. Apalagi kita kayak pupuk, Iya. pangkas dan sebagainya tuh Jadi kayak ekstra sekali. jangan minum kopi kopi nggak enak. Jangan. Semua kopi itu enak. Semua kopi enak. Semua kopi itu enak. Nggak ada yang standar baku kopi enak. Ini enggak sih. Enggak. Itu tetap kembali lagi ke selera. Selera. Apalagi kan kayak kopi kan petani yang nanam kasihan juga kan, banyak udah diperjuangin sampai jadi biji, kalau dicelakan Heeh. kasihan. Itu kayak pantangan aja sih, kayak bilang oh nggak enak. Iya. Itu jangan lah. Itu yang penting semua kopi itu enak. Semua kopi enak bisa. Jadi kelihatan lagi tapi tetap enak ya. Tetap enak. Enak. Semua kopi itu enak. Bisa. Apalagi kopinya kopi lokal. Kopi Enak. lokal lebih enak lagi. Harapannya kok Robista Gunung Jati ya. Betul. Bisa Biasanya bisa. lebih Bisa lebih naik. dikenal lagi. Iya. Pasarnya semakin banyak, peminat semakin banyak. Asik. Soalnya kalau ngobrol kopi itu mungkin Nggak ada habisnya. nggak ada habisnya kayak Mbak. Itu Semakin kita ulik semakin dalam, itu semakin buat penasaran sih. Di dalam itu banyak yang perlu kita apalagi kalau kita punya, mungkin kalau kita main ke kedai nih, kalau main ke kedai itu ada salah satu ownernya atau baristanya yang kita kenal, itu ngobrolnya pasti ya di bar itu ngopi sambil tanya-tanya tanya sini, asik. Ternyata ya kopi nggak cuma diminum aja gitu. Ternyata di belakangnya tuh banyak ceritanya. Banyak cerita. Cerita. Ya, teman-teman kan udah Mas Latif dan Iya. juga Pak Hamzah Siap, sudah siap. ngobrol-ngobrol. Iya.